Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Budi dan kami dari kelompok PPKN kelas 13-601 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep dan urgensi Konstitusi UUD NRI 1945. Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Dan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Kami akan membahas konsep dan urgensi Konstitusi UUD NRI 1945 sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah. Melalui presentasi ini, kami berharap kita semua menjadi lebih memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia, dan mampu mengkreasi pemetaan, konsistensi, dan koherensi antara nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi. Konstitusionalitas ketentuan UUD dalam konteks kehidupan negara kebangsaan Indonesia. Pada saat aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Perkenalkan, saya Alfidor Kurnia Mukti. Saya akan membahas tentang etimologi konstitusi. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constituito. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Rianto menyatakan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyru'iyah. Konstituer dalam bahasa Perancis berarti pembentukan, yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Menurut Rojikoro, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Menurut Lubis, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan menurut Mahfud MD, sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Merujuk pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan yang menetapkan fungsi-fungsi. Sehubungan dengan itu, C. F. Strong, yang menganut paham modern, secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan C. F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke. Kegiatan penelusuran yang terakhir adalah ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar kalian memahami urgensi konstitusi, perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya. Apakah Anda tahu fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?
Berikut kita sajikan sejumlah fungsi konstitusi yang akan dibacakan oleh teman saya. Saya Fauzi. Saya akan membahas tentang kegiatan penelusuran konsep dan urgensi konstitusi. Dalam kegiatan penelusuran konsep dan urgensi konstitusi, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja kita dapat menemukan persoalan dalam bentuk-bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, misalkan, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Contoh lain, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Apa materi muatannya? Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Dan apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Saya Willy Rizky Novantara akan menjelaskan sumber historis, sosiologi, dan politik tentang kehidupan berbangsa negara Indonesia. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes. Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus atau bisa disebut man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa yang menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrasosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares, yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, zeitgeist-nya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas yang tidak tertandingi. Selanjutnya akan diteruskan dengan kawan saya. Saya Muhammad Fajar akan melanjutkan penjelasan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kehidupan berbangsa negara Indonesia yang telah disampaikan oleh rekan saya Willy. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya Jules Kardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari atau Le Roi Soleil atau Louis yang Agung.
Louis Le Grand atau Le Grand Monarque. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarki di Prancis dan bahkan di Eropa. Louis XIV meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar, peperangan Prancis-Belanda, Perang Alianse Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701 sampai 1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan L'État c'est moi, negara adalah saya, sering dianggap berasal dari dirinya. Walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotip absolutisme yang dia anut. Seorang penulis Prancis, Louis de Rouvray, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya, "Je m'enfuis, mais état demeurera toujours." Saya akan pergi tapi negara akan tetap ada. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan guillotine. Contohnya adalah pada sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Dalam rentetan sejarah penegakan HAM, kita bisa menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM. Mungkin kita masih ingat dengan Magna Carta di Inggris, Bill of Rights dan Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, dan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen di Prancis. Kemudian, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Saya Hendro, saya akan menjelaskan fungsi undang-undang dalam tatanan politik. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis, menurut Rianto pada tahun 2009. Berikut adalah aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang NRI 1945. Yang pertama adalah pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan, terdapat pada pasal 4 ayat 1. Dan yang kedua adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden, terdapat pada pasal 6 ayat 1. Yang ketiga adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 7. Yang keempat adalah pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, pasal 7A dan 7B. Yang kelima adalah presiden tidak membekukan dan atau membubarkan DPR, pasal 7C. Yang keenam adalah pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Terdapat pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3, sama di pasal 11 juga. Yang ketujuh adalah menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Yang kedelapan adalah mengangkat dan menerima duta negara lain, terdapat pada pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di pasal yang sama. Yang sembilan adalah pemberian gerasi dan rehabilitasi, terdapat pada pasal 14 ayat 1. Dan yang ke-10 adalah pemberian amnesti dan abolisi, sama di pasal 14 juga, tapi di ayat 2. Yang ke-11 adalah pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, terdapat pada pasal 15. Yang ke-12 adalah pembentukan Dewan Pertimbangan, terdapat pada pasal 16. Semua pasal tersebut yang saya sebutkan tadi itu berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut
merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah secara sewenang-wenang. Mengapa bisa sewenang-wenang atau mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang atau diktator. Seperti dikemukakan oleh Lord Action, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Ya, saya Rasindika ingin melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis, yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara atau individu. Ada dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh sebab itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya diantaranya adalah Israel dan Selandia Baru. Ya, nama saya Ikram. Di sini saya akan membahas dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi moneter yang sangat hebat. Akibat dari krisis ini adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Keadaan yang semakin memburuk menyebabkan masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Keadaan yang sudah tidak bisa dikendalikan menyebabkan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tahun 1 Mei 1998, yang dimana pada saat itu menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa, pemuda. Berikut beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak 4 kali,
yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksud guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang kita hadapi saat itu. Saya Ardi akan menjelaskan tentang kehidupan berbangsa negara Indonesia. Bagaimana hasil perubahan UUD NRI 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Setelah disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945 pada sidang tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencangkup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum, dasar, atau konstitusi. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Oleh karena secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Maka, jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat melahirkan persowarga negara baik secara perseorangan ataupun kelompok. Dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal, saya akan menjelaskan rangkuman dari penjelasan teman-teman kelompok kami. Ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan, yaitu dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau perangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dikaji. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara HAM. Prosedur mengubah undang-undang dasar kadang-kadang memberi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.
Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar NRI 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilakukan dalam 4 tahap, yaitu pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR tahun 2000 sampai 2001, dan 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai tahun 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan mengambil keputusan. C. Hal berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dilakukan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka dapat melahirkan masalah konstitusional. Undang-undang tersebut, warga negara dapat mengajukan pengajuan konstitusional suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata atau ucapan yang kurang sesuai, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.